Hari-hari ini kita lihat banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tiba-tiba muncul di ruang publik atau di ranah pelayanan yang kita lihat bahwa notabene mereka belum, tanda kutip, belum dipersiapkan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Bahwa melayani Tuhan bukan karena engkau punya uang banyak, melayani Tuhan bukan karena engkau punya koneksi. Welcome to my channel, YouTube Hari ini saya mau berbicara mengenai siapa yang layak melayani Tuhan. Dan ini penting sekali karena hari-hari ini kita lihat banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tiba-tiba muncul di ruang publik atau di ranah pelayanan yang kita lihat bahwa notabene mereka belum, tanda kutip, belum dipersiapkan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Nah, ini penting sekali saya mau sampaikan bahwa melayani Tuhan bukan karena engkau punya uang banyak, melayani Tuhan bukan karena engkau punya koneksi, melayani Tuhan bukan karena engkau pandai berbicara, melayani Tuhan bukan karena semata-mata engkau rajin baca Alkitab. Bukan itu sebenarnya. Tapi melayani Tuhan yang pertama adalah harus tahu persis bahwa engkau memang dipilih Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Harus tahu dulu bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Yang kedua adalah dia harus masuk dalam satu wadah di mana dia mau dibentuk oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan tidak serta-merta yang tadi saya sampaikan. Engkau pintar bicara, punya koneksi, dan segala macam yang tadi saya sampaikan itu, maka itu menjadi bahaya tersendiri bagi jemaat Tuhan hari-hari ini kalau seandainya acuannya hanya di situ. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah proses sebenarnya. Maka yang kedua, saudara harus masuk, belajar, memahami firman Tuhan itu dengan konteks yang benar. Artinya dengan konteks yang benar apa? Siap dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak menjadi satu pelayan Tuhan yang datang dengan tiba-tiba, tapi tidak mau ikuti proses. Banyak orang yang melayani tapi tidak mau belajar tentang Alkitab. Ini masalah serius sekali. Karena dia pikir udah cukup dengan apa yang dia pahami. Oke, ada orang-orang tertentu yang Tuhan memberikan karunia itu. Tetapi sekarang banyak sekolah teologi di daerahmu, dimanapun banyak sekali. Kenapa engkau tidak mau memberikan waktumu untuk dibentuk sebagai pelayan Tuhan yang berkualitas? Karena ketika engkau ada di dalam ruang publik atau di ruang rohani, maka engkau sedang berteologi sebenarnya. Maka saya memberikan sebuah teguran keras bagi orang-orang yang sudah dipercayakan, tanda kutip, dia ada di mimbar dan dia berkata dia tidak penting belajar teologi. Bagaimana mungkin sudah bisa berkata demikian? Karena orang yang ada di mimbar, dia sedang berteologi. Apa itu berteologi? Berbicara tentang Allah. Bagaimana mungkin kamu tidak mau belajar teologi tetapi kamu bicara tentang Allah? Agak paradoks itu. Nah, ini penting sekali. Tadi yang pertama bahwa engkau sudah dipilih Tuhan. Yang kedua, kamu mau dibentuk, mau belajar teologi yang benar. Supaya engkau tidak comot ayat yang tidak tahu konteks. Dan akhirnya itu menjadi cibiran, perkataan yang tidak baik terhadap saudara. Ini menjadi hal yang sangat serius sekali, saudara. Dan yang ketiga adalah benar-benar saudara harus punya komunikasi yang intim dengan Tuhan. Itulah inti dari sebuah pelayan Tuhan. Supaya apa? Disitulah letak nanti Tuhan memberikan engkau urapan, memberikan engkau hikmat, dan Tuhan menyertai engkau dengan tanda-tanda ajaib. Nah, ini penting sekali, saudara. Engkau pintar untuk membaca buku banyak, engkau juga pintar untuk berbicara, tapi tanpa urapan, perkataanmu tidak punya power sama sekali. Sehingga ketika ada di atas mimbar, engkau tidak menggunakan firman itu untuk disampaikan dengan baik, tapi engkau sedang membangun konsep pemikiranmu di mimbar itu yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, engkau menciptakan firman yang berbeda dengan firman yang ada. Itu jadi bahaya sekali. Dan yang keempat, sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan menitik beratkan kepada sebuah pengalaman secara spiritual. Engkau bilang bahwa engkau adalah orang yang dipenuhi oleh Roh,
orang yang dituntun oleh Roh, engkau punya karunia-karunia Roh. Semua itu saudara boleh gunakan argumentasi-argumentasi yang tadi saya sampaikan. Tetapi di dalam engkau menyampaikan satu pesan Tuhan, dan engkau sedang menceritakan tentang pengalamanmu dengan Tuhan, ternyata pengalaman yang kamu sampaikan di atas mimbar itu bertolak belakang dengan firman. Itu berarti engkau sedang merekayasa tentang firman. Engkau tidak jujur dengan firman itu sendiri. Dan engkau menganggap bahwa pengalamanmu itu sama dengan firman Tuhan. Tidak boleh begitu. Maka sebagai pelayan Tuhan, firman Tuhan adalah menjadi dasar utama untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh mengedepankan sebuah pengalaman lebih penting daripada firman itu. Itu yang akan merusak sendi-sendi kerohanian jemaat Tuhan hari-hari ini. Maka oleh karena itu, ingat yang terakhir, sebagai pelayan Tuhan, berorientasi bukan kepada self-centris, kepada manusia dengan ukurannya. Bahwa kalau kita ada di mimbar, orang ketawa, orang bahagia, dan segala macam, itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana engkau bisa menyampaikan Kristus dengan jelas. Dengan apa yang Yesus lakukan di dalam hidupmu. Dan bagaimana cara Yesus memberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang intinya tentang pengampunan dosa, dan keselamatan. Nah, ini sering sekali diabaikan sehingga mereka sibuk hanya masalah hal-hal yang sangat teknis sekali. Benar, praktis itu penting, tapi dasar kebenaran firman Tuhan yang sangat hakiki itu adalah paling penting. Yaitu bicara tentang kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangan yang kedua kali. Dan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika engkau bisa mengikuti tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan itu, maka engkau memang layak untuk melayani Tuhan. Dan ketika engkau melayani Tuhan, yakinlah Tuhan dipermuliakan lewat pelayananmu. Dan engkau siap untuk terus dipakai Tuhan dan dipercayakan Tuhan sebagai alat Tuhan. Kiranya siaran ini menjadi berkat buat saudara dan menjadi satu introspeksi diri untuk kita bisa melangkah ke depan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.